Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiani dengan NIM 22221161. Yang terhormat Pak Rahmat Karim, SSI, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah komputasi lunak. Di sini saya ingin menjelaskan review dari jurnal penerapan inference Fazly Mamdani dalam seleksi penerima bantuan sosial tunai Kabupaten Belitung Timur. Di sini saya sudah ada referensi dari jurnal, yaitu nama penulisnya Setia Agus Safitri dan Didi Suhaidi, tahun terbit atau volume 2 nomor 2 tanggal 2 Desember 2022. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang mengenai judul dari jurnal saya, yaitu mengenai bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai merupakan bantuan perwujudan intervensi pemerintah melalui Kementerian Sosial RI dalam rangka memberikan stimulus pengaman sosial di tengah masa pandemi COVID-19. Akan tetapi dalam prosesnya masih terdapat kendala, salah satunya dalam penentuan penerima bantuan sosial tunai. Pengguna sistem inference Fazly Mamdani merupakan salah satu metode yang bisa digunakan dalam proses penentuan penerima bantuan sosial tunai. Dalam penggunaan Fazly Mamdani memiliki 4 tahap yang dilakukan, mulai dari tahap pembentukan himpunan Fazly, aplikasi fungsi aplikasi komposisi, aturan sampai difusifikasi atau penegasan. Kemudian untuk pendahuluan ada konsep Fazly. Menurut Zade adalah himpunan tidak tegas yang setiap anggotanya memiliki derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai dengan 1. Di mana logika Fazly adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output yang mempunyai nilai kontinu yang dinyatakan dalam suatu derajat keanggotaan. Salah satu penerapan Fazly adalah Fuzzy Inference System. Kemudian metode Fazly Mamdani dalam prosesnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik dan memiliki algoritma Fazly yang dapat dianalisis secara matematika sehingga lebih mudah dipahami. Kemudian pada penelitian ini, penentuan penerima bantuan sosial tunai menggunakan inferensi Fazly Mamdani dikomputasikan dengan Fuzzy Logic Toolbox pada MATLAB karena dibutuhkan pertimbangan kriteria yang cukup banyak, dimulai dari status pekerjaan kepala keluarga, jenis lantai, jenis dinding, penghasilan, jenis PC. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah data dan pengambilan data. Yang kedua adalah Fuzzy Inference System. Yang ketiga adalah fusifikasi operasi sistem implikasi. Data dan pengambilan data. Pada penelitian ini, data diperoleh dengan melakukan observasi lapangan, dengan juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Belitung Timur, khususnya koordinator pendataan bantuan sosial tunai setiap tahunnya untuk mendukung pelaksanaan penelitian tugas akhir ini. Kemudian untuk Fuzzy Inference System, metode ini menghasilkan output berupa suatu nilai pada domain himpunan Fuzzy yang dikategorikan ke dalam komponen logistik, sehingga inferensi Fuzzy adalah sistem aturan berdasarkan jurnal riset matematika. Logika Fuzzy yang digunakan sebagai alat untuk mewakili pengetahuan yang berbeda tentang suatu masalah serta untuk memodelkan interaksi dan hubungan yang ada antara variabel tersebut. Proses di dalam
Logis terdiri dari fusifikasi, operasi fusi logis, implikasi, agresi, dan defusifikasi. Kemudian untuk fusifikasi adalah tahap pertama dari proses inference fusi. Pada tahap ini, data masukan diterima dan sistem menentukan nilai fungsi keanggotaannya, serta mengubah variabel numerik atau variabel non-fuzzy menjadi variabel linguistik variabel fuzzy. Kemudian untuk operasi fuzzy logis. Seperti halnya himpunan konvensional, ada beberapa operasi yang didefinisikan secara khusus untuk mengkombinasikan dan memodifikasi himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi dua himpunan sering dikenal dengan nama first strand atau a predicat. Ada 3 operator dasar yang diciptakan oleh Zade, yaitu operator and, or, not. Operasi and berhubungan dengan operasi interaksi pada himpunan A. Predikat sebagai hasil operasi dengan operasi and diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antara elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Kemudian untuk operator OR berhubungan dengan operasi union pada himpunan A. Predikat sebagai hasil operasi dengan operasi OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar atau elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Sehingga dilihat seperti yang tadi. Operator NOT berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan A. Predikat sebagai hasil operasi dengan operator NOT diperoleh dengan mengurangi nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari seperti rumus berikut. Kemudian implikasi tiap-tiap aturan proposisi pada basis mengetahui fuzzy. Pengetahuan fuzzy akan berhubungan dengan suatu relasi fuzzy. Bentuk umum dari aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi adalah if x don dengan x dan y adalah skalar, a dan b adalah himpunan fuzzy. Proposisi yang mengikuti if disebut sebagai antecedent. Sedangkan proposisi yang mengikuti don disebut sebagai konsekuen. Proposisi ini dapat diperluas dengan menggunakan operator fuzzy seperti berikut. Kemudian untuk fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input ke dalam nilai anggotanya yang memiliki nilai interval 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melakukan pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan, yaitu representasi linear. Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai suatu garis lurus. Berikut ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Ada 2 keadaan himpunan fuzzy yang linear terdiri dari representasi linear naik dan turun. Keadaan naik himpunan fuzzy dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0 bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. Contohnya adalah representasi linear naik. Di sini apabila x lebih kecil dari a, maka hasilnya adalah 0. Kemudian apabila x lebih besar sama dengan b, maka hasilnya adalah 1. Jika x lebih besar sama dengan a atau x lebih kecil dari sama dengan b, maka menggunakan rumus ini. Kemudian untuk representasi linear turun. Di sini garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah. Di sini ada gambar 2 representasi linear turun. Apabila x lebih besar sama dengan a,
atau X lebih kecil sama dengan B, maka menggunakan rumus ini, itu B dikurang X dikali B kurang A. Kemudian apabila X lebih besar sama dengan B, maka nilainya adalah 0. Kemudian untuk representasi kurva segitiga. Pada dasarnya, kurva segitiga merupakan gabungan dari dua garis linear, itu naik dan turun. Disebut kurva segitiga karena membentuk bidang segitiga. Contohnya gambar 2 representasi kurva segitiga. Di sini, apabila X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan C, maka nilainya adalah 0. Tetapi apabila X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan B, maka menggunakan rumus X dikurang A per B kurang A. Kemudian apabila untuk X lebih besar sama dengan B atau X lebih kecil sama dengan C, maka menggunakan rumus C kurang X per C kurang B. Kemudian untuk hasil dan pembahasan. Di sini sudah ada tabel pembentukan himpunan fuzzy, di mana input dan outputnya. Di variabel status pekerjaan kepala keluarga, kemudian nama himpunan fuzzy-nya tidak bekerja, semesta 0 sampai 100, maka domainnya 75 sampai 100. Kemudian untuk variabel jenis lantai, nama himpunan fuzzy bekerja tanah, semesta 0 sampai 100, kemudian untuk domainnya 0 sampai 50 atau 75 sampai 100. Kemudian untuk jenisnya, jenis WC bukan tanah, dia itu semestanya kosong, tapi dia 0 sampai 50, kemudian tidak tanah 0 sampai 100, untuk domainnya 75 sampai 100. Kemudian untuk variabel penghasilan, untuk nama himpunannya bersama atau sendiri, untuk domainnya adalah 0 sampai 50, sedikit untuk semesta 350 sampai 4000, kemudian untuk domainnya adalah 350 sampai 1500, dan seterusnya. Kemudian yang diperoleh saat wawancara dengan salah satu pendamping bantuan sosial tunai dalam proses penentuan untuk sampel data yang dimaksud adalah keluarga yang status pekerjaan kepala keluarga bekerja 22,5 dengan kondisi lantai bukan tanah, 17,5 dengan kondisi WC milik sendiri, 21,5 dengan penghasilan banyak sebesar 3.210.000 dengan kondisi dinding beton 22,5 dari kriteria tersebut, maka dilakukan proses klasifikasi sebagai berikut, di mana ada status pekerjaan kepala keluarga. Tidak bekerja 2,5 sama dengan 0, bekerja 22,5 sama dengan X dikurang 0, 25 dikurang 0 sama 22 sama dengan 0,9. Untuk kondisi lantainya, tanah 17,5 sama dengan 0, bukan tanah 17,5 sama dengan X dikurang 0 per 25 dikurang 0, atau 17,5 dikurang 0 per 25, hasilnya adalah 0,7. Untuk kondisi WC-nya, WC sendiri 21,5 sama dengan 21,5 dikurang 0 per 25 sama dengan 21,5 per 25, hasilnya adalah 0,86. Kemudian untuk tidak adanya 21,5 sama dengan 0. Untuk penghasilan sedikit, dia adalah 3.210 sama dengan 0. Untuk banyaknya 3.210 sama dengan 4.000 dikurang 3.210 per 1000 sama dengan 0,79. Untuk kondisi dinding, bukan beton 22,5
sama dengan 0, beton 22,5 sama dengan X dikurang 0 diper 25 dikurang 0, hasilnya adalah 0,9. Kemudian untuk aplikasi fungsi implikasi. Berdasarkan contoh salah satu keluarga, terdapat aturan minimum dari R10 sebagai berikut. R1 sama dengan if a predikat status P1 bekerja 22,5 di iris jenis lantai bukan tanah, 17,5 iris jenis WC sendiri atau bersama, 21,5 iris penghasilan banyak 3.210.000 iris beton 22,5, maka sama dengan min 0,5, 0,9, 0,7, 0,86, 0,79, 0,9 sama dengan 0,7. Pada saat belum layak, maka Z-nya sama dengan 50 dikurang Z diper 25, hasilnya adalah Z lebih besar sama dengan 25 dan Z lebih kecil sama dengan 50. Untuk menghitung Z pada R1 sama dengan 50 dikurang Z diper 25 sama dengan 0,7. Di sini sudah ada tampilannya, itu 50 dikurang Z sama dengan 17,5, 50 dikurang 17,5 sama dengan Z, yaitu Z1 32,5. Atau pada saat kelayakan belum layak, maka Z dikurang 0 diper 25, yaitu Z lebih besar dari 0 dan Z lebih kecil dari 25. Sehingga Z dikurang 0 diper 25 sama dengan 0,7. Z dikurang 0 sama dengan 17,5 dan belum layak. Kemudian rumusnya seperti pada gambar ini, yaitu Z lebih kecil dari 0 maka nilainya adalah 0, atau Z lebih besar dari 0 dan Z lebih kecil dari atau Z lebih besar sama dengan 0 dan Z lebih kecil sama dengan 17,5, maka rumusnya seperti ini. Bisa dilihat. Kemudian untuk Z lebih besar sama dengan 17,5 dan Z lebih kecil sama dengan 37,5, maka tampilannya untuk hasilnya adalah 0,7. Kemudian untuk Z lebih besar sama dengan 32,5 dan Z lebih kecil sama dengan 50, maka rumusnya adalah 50 dikurang Z diper. Kemudian untuk R2 if a predikat di mana status bekerja 22,5 iris jenis lantai tanah, 17,5 iris jenis WC tidak ada, 21,5 iris penghasilan sedikit 3.210.000 iris dinding bukan beton 22,5, dimana nilai minimalnya 0,9, 0,000 sama dengan tidak ada daerah output fuzzy. Kemudian untuk R3-nya, untuk if predikat status bekerja 21,5 iris jenis lantai tanah, 17,5 iris jenis WC sendiri, 21,5 iris penghasilan banyak 3.210.000 iris dinding beton 22,5 sama dengan min 0,5, 0, 0,86, 0,79, 0,9. Hasilnya adalah sama dengan 0. Tidak ada daerah output fuzzy. Untuk R4, if a predikat status keluarga bekerja 22,5 iris jenis lantai istana, 17,5 jenis WC tidak ada, 21,5 iris penghasilan banyak 3.210.000
iris dinding beton 22,5. Kemudian hasilnya minimalnya adalah 0,900, 0,605, 0,9 sama dengan 0, tidak ada daerah otorisasi. Untuk R5-nya, if predikat status KL keluarga tidak bekerja 22,5, iris jenis lantai istana 17,5, jenis WC tidak ada 21,5, iris penghasilan sedikit 3.210.000, dinding bukan beton 22,5 dengan nilai minimal 0,00000 sama dengan 0, tidak ada daerah otorisasi dan seterusnya. Kemudian di sini untuk metode komposisi yang digunakan adalah metode maksimum, sehingga dihasilkan gabungan dari output sehingga keluarga belum layak bisa mendapatkan rumus seperti berikut, di mana Z lebih kecil dari 0, maka hasilnya itu adalah 0. Untuk Z lebih besar sama dengan 0, atau Z lebih kecil sama dengan 17,5, maka menggunakan rumus Z dikurang 0 per 25. Kemudian untuk Z lebih besar sama dengan 17,5 dan Z lebih kecil sama dengan 31,5, maka hasilnya adalah 0,3. Kemudian untuk Z lebih besar sama dengan 32,5 dan Z lebih kecil sama dengan 50, maka menggunakan rumus 50 dikurang Z per 25. Kemudian untuk difusifikasi, tahap berikutnya yaitu difusifikasi yang merupakan langkah terakhir dari proses logika fuzzy Mamdani, di mana di sini ada rumus di mana M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 diper A1 tambah A2 A3 ditambah A4. Sehingga untuk menghitung momen bisa kita lihat pada rumus berikut. Kemudian untuk menghitung luas juga bisa kita lihat pada rumus berikut. Jadi M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 diper A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 itu 0. M1 hasil dari sini tadi itu 0, kemudian ditambah 71,4583 ini dari sini dari hasil M2 dan seterusnya. Kemudian hasilnya adalah dari penjumlahan dari kemudian dibagi dengan A1, A2, A3, A4 yaitu 568,767 diper 22,75, hasilnya adalah 24,9985 dibulatkan menjadi 25. Kemudian di sini ada tabel perhitungan yang present error, di mana di sini ada partisipan 1, ada kelayakannya 50, hasilnya 50, errornya 0. Kemudian untuk ada 0%, kelayakannya adalah belum layak. Kemudian partisipan 2, untuk kelayakannya 50, hasilnya 50, errornya 0, maka kemudian 0% belum layak. Dia akan mendapatkan kelayakan apabila mencapai untuk partisipannya adalah 20, kemudian untuk kelayakannya adalah 90, untuk hasilnya 87,5, kemudian untuk sini
Untuk errornya di sini 2,5, maka 2,7% itu dikatakan layak. Di sini bisa kita lihat pada tabel seterusnya. Kemudian di sini ada lanjutan tabel perhitungan mean present error. Kemudian kesimpulan. Dari hasil yang didapatkan pada quiz untuk ke-46 data, terdapat 16 partisipan yang layak menerima bantuan sosial tunai dan 30 partisipan lainnya belum layak menerima bantuan sosial tunai. Ini berarti sebanyak 34,7826% yang berhak memperoleh bantuan sosial tunai di Kabupaten Belitung Timur, dan terdapat sebanyak 2,174% yang belum layak menerima bantuan sosial tunai di Kabupaten Belitung Timur. Dari data yang didapatkan dihasilkan mean present error sebesar 7,8165% dan kebenaran yang didapat dari metode Fuzzy Mamdani ini adalah 92,1835%. Ini berarti metode Fuzzy Mamdani cocok digunakan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial tunai di Kabupaten Belitung Timur. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi dari review jurnal saya. Mungkin mohon maaf untuk ada kesalahan kata pada penjelasan yang saya berikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.